Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 5 Agustus 2025. Kejadian 41-3, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai pengawal raja dan dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Nah, saudara, pada ayat-ayat di atas jelas dikatakan bahwa juru minuman raja dan juru roti melakukan kesalahan kepada Raja Mesir yang membuat Raja murka. Dan tidak dijelaskan kesalahan apa, kemungkinan besar berkaitan dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi Raja mengakibatkan dia kurang sehat, itu asumsi para penafsir. Jadi Raja belum bisa memastikan bahwa dia sakit karena minuman atau karena makanan. Itu sebabnya dua-duanya dipenjara dulu, saudara. Nanti akan ketahuan siapa yang salah. Nah, Raja sementara memerintahkan mereka untuk dipenjarakan di tempat tahanan Yusuf di penjara. Nah, kalau kita membaca dengan teliti, ternyata bahwa penjara itu seperti tahanan rumah yang ada di rumah Potifar, tuannya, sebagai kepala pengawal raja pada waktu itu, saudara ya. Nah, di situ Yusuf dipercayakan melayani semua orang yang dipenjara saat itu. Dan yang dipenjara di situ adalah para pejabat raja yang melakukan kesalahan. Nah, di dalam Kejadian 40-41 tidak dijelaskan, saudara, bagaimana Raja menentukan bahwa yang salah adalah juru roti itu. Tetapi nubuatan Yusuf tergenapi dengan digantungnya juru roti itu. Nah, kalau kita bertanya dalam pikiran kita, saudara, berapa lamakah Yusuf di dalam penjara? Agak sulit memastikannya karena tidak diberitahu. Tetapi yang pasti semua sesuai Kejadian 41 ayat 1, setelah 2 tahun berlalu setelah juru minuman itu keluar penjara, nanti Yusuf akan dipanggil Firaun karena mimpinya, saudara. Dan Yusuf pada waktu dipanggil Firaun ke istana dan menjadi Perdana Menteri itu berumur 30 tahun. Nah, nanti ayat 46 disebutkan. Nah, maka sebelum terjadi pasal 41 ayat 1, Yusuf berumur 28 tahun. Jadi berapa tahun ke Yusuf dalam penjara, berapa tahun ke Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, sulit mendapatkan angka yang pasti. Nah, yang pasti adalah Daud menjalani perbudakan, bahkan perbudakan di dalam penjara, saudara ya. Dari umur 17 sampai 30 tahun. Nah, ada 13 tahun. Setelah 13 tahun barulah mimpi Yusuf itu digenapi. Nah, yang menarik itu bukan penggenapannya, saudara, tapi selama dia menjalani 13 tahun itu, proses itu yang menarik. Itu adalah tahun-tahun Yusuf sedang dibentuk Tuhan. Itu adalah kelas kehidupan yang harus dijalani Yusuf, tahun-tahun penantian. Tuhan itu seperti mengatakan kepada Yusuf, aku akan menjadikan engkau seorang Perdana Menteri bagi Firaun Mesir sesuai mimpi yang kuberikan kepadamu. Tetapi dengan modelmu saat ini, tidak mungkin. Kamu anak manja, saudara ya. Kamu harus masuk sekolah kehidupan yang aku siapkan supaya engkau siap menjadi Perdana Menteri. Kira-kira begitu cara berpikirnya Tuhan, kalau saya tafsirkan, saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Yusuf dianiaya oleh kakak-kakaknya. Dia dimasukkan sumur, kemudian Yusuf dijual menjadi budak di rumah Potifar. Tuhan bilang itu pun tidak cukup. Melalui fitnah, istri Potifar dari penjara dan menjadi budak bagi orang-orang yang di penjara. Perhatikan baik-baik, saudara ya. Budak kepada orang merdeka itu di rumah Potifar, dia sebagai budak. Tapi kepada orang merdeka, Tuhan katakan itu pun tidak cukup. Jadi budak sebagai budak orang merdeka itu pun sudah hina. Sekarang turun lagi menjadi budak kepada orang yang tidak merdeka, yang di penjara. Artinya apa? Level jadi orang penjara pun masih sangat mulia bagi Yusuf. Dia menjadi budak bagi orang yang di penjara. Kalau ada status yang lebih rendah dari itu, mungkin Tuhan akan taruh Yusuf di sana, membentuk dia, saudara ya. Ini sudah mentok. Jadi Yusuf itu mengalami apa yang disebut sebagai status sosial yang paling rendah, status budak yang paling rendah. Setelah itu Tuhan berkata, cukup. Dan kamu sudah siap naik menjadi Perdana Menteri Mesir. Saudara melihat kontrasnya. Bisa membayangkan kehidupan Yusuf kalau kita menggambarkan kehidupan Yusuf dengan skala dari minus 10 sampai plus 10 di puncaknya. Minus 10 paling dasar, Yusuf sudah berada di paling dasar, minus 10. Dan siap Tuhan angkat menjadi plus 10. Oh, luar biasa, saudara ya. Hari ini, apakah ujian penderitaan yang engkau sedang alami
Apa pergumulan yang kau sedang alami? Mari lihat itu dalam perspektif sorga, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau, mempersiapkan kita di sekolah kehidupan, mempersiapkan engkau di tempat yang lebih mulia kelak. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.